Halo Sobat Armada Factor. Kerjasama pertahanan antara Korea Selatan dan Indonesia menghadapi potensi gangguan menyusul pernyataan baru-baru ini dari administrasi program akuisisi pertahanan Seoul, yaitu DAPA. Pengumuman tersebut yang mengisyaratkan kemungkinan penghentian peran Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 Boramai pada akhir Oktober karena ketidaksepakatan keuangan dan teknologi menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Risiko utama terletak pada tekanan keuangan yang tiba-tiba bagi Korea Selatan yang berpotensi mengharuskan negara tersebut untuk menyerap biaya tak terduga yang awalnya dimaksudkan untuk ditanggung bersama. Resiko sekunder yang tidak dapat diremehkan adalah potensi kejatuhan diplomatik dengan salah satu negara terbesar di Indo-Pasifik yang mengancam untuk mengubah kemitraan strategis jangka panjang dan dinamika politik regional. KF-21 Boramai adalah proyek Korea Selatan untuk mengembangkan jet tempur multiperan yang canggih yang mewakili lompatan signifikan dalam kemampuan kedirgantaraan dan pertahanan negara. Diprakarsai dengan tujuan ganda untuk menggantikan armada F4 dan F5 yang sudah tua dan membuat Korea Selatan mandiri dalam teknologi pertahanan udara. KF-21 dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pesawat tempur generasi keempat dan kelima. Proyek ini menggarisbawahi tujuan Korea Selatan untuk menjadi pemain kunci di sektor kedirgantaraan global, mengurangi ketergantungan pada impor luar negeri, dan berpotensi membuka jalan untuk ekspor. Kolaborasi dengan Indonesia terwujud pada tahun 2010 dengan dasar saling menguntungkan. Korea Selatan akan menanggung sebagian besar biaya pengembangan dan sebagai imbalannya mendapatkan akses ke pasar kedirgantaraan Indonesia yang cukup besar. Sementara Indonesia akan menerima transfer teknologi, saham dalam proyek pertahanan, dan peningkatan untuk industri lokalnya. Perjanjian tersebut menetapkan cakupan biaya proyek sebesar 20% oleh Indonesia, sekitar 1,3 miliar US dollar di samping keterlibatan aktif dalam pengembangan dan produksi. Namun, komitmen keuangan Indonesia yang goyah, Indonesia harus membayar sebagian kecil dari jumlah yang dijanjikan, telah membuat hubungan dan dinamika proyek menjadi tegang. Pengumuman DAPA baru-baru ini yang mengisyaratkan kemungkinan penghentian usaha patungan ini berasal dari ketegangan keuangan dan kewajiban yang belum terpenuhi. Menghentikan kerjasama dengan Indonesia dalam proyek KF-21 akan membawa resiko keuangan dan industri yang besar yang melampaui masalah fisikal. Dengan pembayaran Indonesia yang tertinggal, Korea Selatan telah menanggung beban keuangan yang tak terduga, sehingga membebani anggaran proyek dan belanja pertahanan negara. Jika kerjasama dihentikan, Korea Selatan harus menanggung defisit ini sepenuhnya, merelokasi dana dari inisiatif pertahanan atau program nasional lainnya. Sebuah langkah yang dapat memicu perdebatan dalam negeri mengenai prioritas anggaran. Selain beban keuangan langsung, entitas kedirgantaraan Korea Selatan baik publik maupun swasta telah bersiap untuk memproduksi KF-21, sebuah proses yang mencakup alokasi sumber daya yang ekstensif, pelatihan tenaga kerja, dan persiapan fasilitas. Kekosongan pendanaan yang tiba-tiba dapat menyebabkan penundaan produksi, perampingan tenaga kerja, dan hilangnya sumber daya yang telah diinvestasikan sehingga mengganggu industri kedirgantaraan dan pertahanan dalam negeri. Usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasokan proyek dapat menghadapi kerugian yang signifikan yang berpotensi menimbulkan efek riak di industri terkait.
Korea Selatan juga menghadapi pukulan terhadap reputasinya di panggung internasional. Proyek KF-21 bukan hanya upaya bilateral, proyek ini merupakan pernyataan kapasitas Korea Selatan untuk memimpin inisiatif pertahanan berskala besar. Berakhirnya kolaborasi ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara mitra internasional saat ini dan mitra internasional potensial. Hal ini sangat penting karena Korea Selatan juga bertujuan untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan Polandia. Di bawah perjanjiannya dengan Warsawa, Korea Selatan telah menyetujui bahwa ratusan tank tempur utama dan howitzer self-propelled akan diproduksi di bawah lisensi di Polandia. Calon pembeli atau kolaborator kemungkinan akan meneliti stabilitas proyek KF-21 dan keandalan Korea Selatan sebagai mitra. Menghentikan kerjasama dengan Indonesia juga memiliki resiko diplomatik dan geopolitik yang besar. Memutuskan hubungan dengan Indonesia dalam proyek yang sangat penting ini dapat menyebabkan keretakan diplomatik antara kedua negara yang secara historis memiliki hubungan yang baik. Kemitraan ini yang dipandang sebagai landasan kerjasama antara negara-negara ASEAN dan Korea Selatan mungkin akan terganggu, sehingga merusak strategi Indo-Pasifik Korea Selatan. Dampaknya tidak hanya dapat membahayakan pertahanan, tetapi juga berbagai sektor lain seperti perdagangan, pariwisata, dan pertukaran budaya. Dalam lanskap geopolitik yang lebih luas, posisi Korea Selatan bisa menjadi genting. Proyek KF-21 simbol dari kemampuan pertahanan Seoul yang terus berkembang dan berpengaruh regional, berkontribusi pada posisi negara ini sebagai pemain penting. Gangguan dalam proyek ini dapat mengurangi posisi dan pengaruh Korea Selatan dalam masalah keamanan regional. Ada juga pertimbangan kolaborasi pertahanan multilateral yang sudah ada dan yang akan datang. Negara-negara lain mungkin akan menilai kembali keterlibatan mereka dengan Korea Selatan, mempertanyakan komitmennya terhadap proyek jangka panjang. Usaha Korea Selatan dalam mengembangkan KF-21 menggarisbawahi aspirasinya untuk melampaui perannya dari pembeli menjadi produsen sistem pertahanan yang canggih. Namun, ambisi ini didasarkan pada kolaborasi internasional yang sukses, baik untuk berbagai keahlian maupun soliditas keuangan. Situasi ini mengharuskan evaluasi ulang menyeluruh terhadap kebijakan pertahanan Korea Selatan, terutama terkait kolaborasi internasional. Kerumitan program KF-21 menyoroti kerapuhan kemitraan pertahanan internasional, terutama ketika mereka melibatkan komitmen keuangan yang signifikan dan berbagi teknologi. Kedepannya, Korea Selatan kemungkinan akan menilai kembali cara negosiasi, struktur, dan pemeliharaan kemitraan semacam itu, yang berpotensi melembagakan perlindungan yang lebih ketat dan langkah-langkah kontingensi untuk melindungi kepentingannya. Situasi saat ini menggarisbawahi perlunya Korea Selatan memiliki rencana cadangan yang kuat dan mengeksplorasi kemitraan alternatif. Ketergantungan pada satu mitra untuk proyek sebesar KF-21 pada dasarnya beresiko. Untuk mengurangi resiko tersebut, Korea Selatan kemungkinan akan mendiversifikasi kolaborasi pertahanannya, mungkin melibatkan lebih banyak negara atau bahkan mempertimbangkan konsorsium pertahanan multinasional. Terlepas dari pernyataan DAPA, pemerintahan Yoon Suk-yeol kemungkinan akan terus menekankan dialog diplomatik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Diskusi ini dapat berfokus pada restrukturisasi keuangan, klausul pembagian teknologi, atau bahkan jadwal proyek untuk memastikan bahwa persyaratan yang dinegosiasikan ulang
layak, dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Korea Selatan juga kemungkinan akan menjajaki pendanaan alternatif dan kemitraan teknologi. Diversifikasi portofolio kemitraannya tidak hanya menyebarkan resiko keuangan dan teknologi, tetapi juga meningkatkan ketahanan program KF21. Melibatkan negara-negara lain seperti Polandia dan UEA dapat memberikan program ini suntikan dana yang dibutuhkan. Selain itu, kemungkinan akan ada seruan bagi Korea Selatan untuk memperkuat kemampuan domestiknya yang akan membutuhkan penguatan penelitian dan pengembangan serta pemberian insentif untuk inovasi. Dengan demikian, pemerintahan Yoon akan mendapat sorotan yang lebih besar atas keputusannya untuk memangkas anggaran penelitian dan pengembangan negara dalam proposal anggaran tahun 2024. Untuk saat ini, potensi berakhirnya kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia dalam proyek KF21 terus membayangi, menghadirkan resiko yang luas yang dapat berdampak besar bagi peran Seoul secara global. Jangan lupa like, share, komen, follow fanspage Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya.